ada ortogonalitas ragam getar. Mulainya dari mana? Dari persamaan, aduh udah hapus ya. Dari bentuk yang ini. K dikurangi omega kuadrat, tapi omeganya sudah tertentu, omega i kuadrat misalnya ya. M itu dikalikan, ini dikurung gini, kalikan V yang ke I, ini kan sama dengan 0 gitu ya. Sama dengan 0. Matriks persamaan yang dari tadi sudah sering kita lihat, bentuknya begini dengan omega yang tertentu, V yang tertentu ya. Ini kalau saya buka terus balikan ke sebelah sana, bentuknya bisa jadi K. Jadi K dikalikan dengan V ini. Gini. Harus sama dengan yang sisanya saya pindahkan ke kanan. Omega I kuadrat M kali V yang ke I gitu ya. Mudah-mudahan bisa terlihat ya. Kayak tidak terlalu fokus di kameranya. Oh, harus ada orang yang berdiri di sini. Nah, gitu ya. K kali V sama dengan omega I kuadrat M kali V. Ya, ini hanya masukkan ke dalam, terus yang minusnya pindah sana gitu ya. Terus ini kalau di depan saya kalikan dengan V yang lain, cuma karena ini matriks saya nggak bisa ngalikan begitu saja ya. Ini harus transpose biar ukurannya match gitu. Oh, di bawah aja lah. Saya tulis lagi di bawah biar di sini bisa diselipkan juga. Jadi ini kalau saya kalikan dengan VJ transpose kali K kali V I itu sama dengan omega I kuadrat. Lalu di depan ini dikalikan VJ transpose sama-sama ya. Kali M kali V I. Begitu. Jadi dari sini ke sini hanya dikalikan VJ transpose, di mana I-nya dengan J belum tentu sama ya. Bisa sama, bisa enggak gitu ya. Oke, nah kalau kita lakukan hal yang sama tapi dibalik ya. Proses ini kita lakukan dengan omega yang lainnya atau omega yang J sekarang. Ini jadi J, kemudian baru dikalikan dengan VI transpose, jadi dibalik. Kita bisa dapatkan bentuk yang mirip dengan itu, tapi terbalik posisinya. VI transpose tambah K kali VJ sama dengan omega J kuadrat VI transpose kali M kali VJ di sebelah sana ya. Gitu ya. Jadi ini dengan ini tuh kita susun dengan urutan yang berbeda ya. Mestinya sih tetap tanda sama dengannya berlaku begitu ya. Nah, pertanyaannya adalah apakah ini sama dengan ini gitu ya. Yang baris di atas ini yang ada K-nya apakah sama? Lalu atau ruas kanan juga begitu. Kalau ini keduanya sama karena ada tanda sama dengan, ininya mestinya sama juga dong ya. Begitu. Nah, kalau yang ini karena K-nya simetris ya. Terus ini VJ transpose, ini VI, ini VJ di sebelah sini, ini VI transpose. Ini tuh sebenarnya kita bisa yakin bahwa yang atas ini dengan yang bawah ini sama ya. Kalau dari sisi matriks jadinya transposnya sebenarnya ya. Transposnya dan K-nya simetris di transpose juga tetap sama. Cuma kalau Anda lihat ini 1 kali N kali N, N kali 1, kita akan dapatkan bilangan skalar nih ya. VJ transpose kali K kali VI ini adalah satu bilangan skalar. Ini juga begitu. Sehingga kalau bilangan skalar
artinya satu bilangan saja kita transpose ya bilangan itu juga ya. Yang ini kita punya keyakinan nilainya sama ini. Jadi dibolak-balik saja FVI-nya di sini dipindahkan ke sana, ini ke sana gitu. Nah, kalau di ruas kanan yang tanpa omega i kuadrat dan omega j kuadratnya juga mestinya sama ya. Tapi omega i kalau i dan j-nya tidak sama, omega i dengan omega j-nya jadi nggak sama gitu ya. Jadinya agak membingungkan memang kalau dipikirkan seperti itu saja. Ini sama, ini enggak, omega i dengan omega j. Yang lainnya juga sama, ini dengan ini sama gitu ya. Kan cuma dibalik aja seperti yang tadi. M juga matriksnya simetris kan. Apalagi untuk bangunan geser malah diagonal 0 dan 0 gitu ya. Jadi ini jelas simetris. Jadi ada satu bilangan yang sama, itu sama dengan bilangan lain yang sama aja, tapi pengalinya berbeda gitu ya. Dan itu hanya bisa berlaku kalau angkanya berapa di sini? Ini masih pada ada nggak ya? Jadi saya punya satu bilangan di sini yang sama A gitulah ya. Itu sama dengan satu bilangan yang lain C. Katakan atau ini B gitu ya. B-nya B1 atau B2 ya. Ini atau gitu ya. Dikalikan dengan C gitu ya. Ini sama-sama A, jadi A sama dengan B1 kali C, A juga sama dengan B2 kali C gitu. Di mana B1 dan B2-nya nggak sama. Nah, itu hanya mungkin kalau A-nya dan C-nya punya nilai berapa? Bilangan berapa yang dikalikan berapapun hasilnya sama aja. 0. Hanya 0 ya. Hanya 0. Jadi kalau ini 0, ini 0, omega 1, omega 2, mau berapapun yang pengalinya di sini ya ini benar gitu ya. Dan memang begitulah adanya gitu ya. Jadi perkalian ini dan ini nilainya akan bernilai 0 kalau I-nya tidak sama dengan J. Kalau I sama dengan J, jadi I sama dengan I, ya omeganya jadi sama. Ini berlaku untuk semua jadinya ya. Berlaku untuk semua nilai ya. Karena kan ininya juga jadi sama ya. Bilangan yang sama dengan bilangan lain yang sama dikalikan bilangan lain yang sama. Jadi untuk I yang sama dengan J, nilainya ada. Tapi kalau I yang tidak sama dengan J, nilainya 0. Itu yang disebut sebagai ortogonalitas ragam getar. Jadi ortogonalitas itu bentuknya adalah VI transpos K VJ itu sama dengan 0 dan VI transpos M kali VJ juga sama dengan 0 kalau I-nya tidak sama dengan J. Ortogonal. Nah, nanti di sistem kontinu ortogonalitas ini juga berlaku tapi pakai integrasi ya. Ya nantilah kalau pas sampai ke sana begitu ya. Kemudian pas finite element, kalau finite element kembali persamaannya pakai matriks massa, matriks kekakuan, ya ragam getarnya ortogonalitasnya berbentuk seperti ini lagi. Nah, apa gunanya ortogonalitas ragam getar ini? Ini berguna untuk menyelesaikan problem kita ya. Persamaan gerak MDF yang belum kita selesaikan ya. U-nya belum dapat nih. Jadi begini. Kalau I tidak sama dengan J menghasilkan ini sama dengan 0, maka kalau ragam getarnya saya gabung semua menjadi suatu menjadi matriks ragam tadi, matriks V huruf besar ya. Jadi persamaan yang itu saya tulisnya seperti ini. V transpos K V besar begitu. Atau M-nya juga begitu. V transpos M V besar begini. Kita coba lihat satu-satu. V itu kan isinya ini V ini. Isinya V1,
V2, regam getar 1, regam getar 2, dan seterusnya sampai V yang ke N. Gitu ya. Isinya begini. Kita tinjau yang mana salah satu aja, K misalnya. Nanti dengan M cara ngitungnya sama. Ya. K, sedangkan ini V transpose, jadi kalau transpose jadinya diputar gitu ya matriksnya. Isinya itu adalah ke bawah adalah V1 transpose, jadi ini satu baris gitu ya. V1 yang tadinya kolom ini, kalau ditranspose jadinya baris di sini gitu ya. V2 yang tadinya kolom kedua, kalau ditranspose jadi baris kedua. Gitu ya. V2 transpose. Dihapus, jadi nggak kelihatan. V yang kedua transpose. Begitu seterusnya sampai V yang ke N transpose. Gitu ya. Ini kali itu. Nah, hasilnya bisa kita lihat bahwa ini kali K kali kolom gitu kan, baris kali kolom kan ya, perkalian matriks itu. Jadi baris ini kali matriks ini kali kolom ini. Lalu baris ini kali matriks ini kali kolom berikutnya. Begitu seterusnya. Gitu ya. Jadi kalau satu-satu saya bisa tulis di sini. Ini V1 transpose K V1. Ini elemen pertama aja ya dari perkalian ini. Kemudian ke sebelah sana ke baris berikutnya, elemen berikutnya di kolom kedua itu kolomnya ini yang pindah. Ini tetap baris pertama, ininya tetap K. Gitu ya. Elemen berikutnya ini adalah V1 transpose K kalikan V2. Gitu. Jadi ininya tetap 1, ininya berubah dari 1, terus yang kedua 3, 4, 5 sampai N. Begitu. Baris kedua juga demikian, V2 transpose kali K kali V1. Kemudian V2 transpose kali K kali V2 dan seterusnya ke sebelah sana. Begitu semua ya seterusnya. Nah, ortogonalitas bilang bahwa kalau I-nya tidak sama dengan J, nilainya 0. Ya. Ini 1 dengan 1, enggak 0 nih, ada nih. Ini 1 dengan 2, ini 0. Semua yang ke sana 0, karena V-nya nanti V yang ketiga, keempat, kelima, karena depannya cuma 1. Untuk baris kedua, ini 2 sama 1, kasih 0 ya, tidak sama. 2 dengan 2 ada nilainya. Sisanya yang ke sana, V belakangnya jadi 3, 4, 5, dan seterusnya 0 lagi. Ya, karena indeksnya tidak sama dengan indeks yang ini. Ya. Nah, oleh karena itu nanti yang ada nilainya itu hanya yang ada di diagonal ini saja ya. Sedangkan yang lainnya 0 ya. Jadi perkalian ini akan menghasilkan matriks yang diagonal yang kalau di kuliah saya nih hurufnya kita namakan K1 ya. K1 itu ini nanti setelah ini kan sisanya 0 0 0 0. Ini 0 terus ada diagonalnya K2 sampai K yang ke N gitu ya. Masanya juga begitu, meskipun kalau bangunan geser tadinya sudah diagonal, jadinya diagonal yang lain mestinya. Ini M1, M2, dan seterusnya sampai M yang ke N. Dan lainnya 0 ya. Semua entry yang lain 0, hanya ada di diagonalnya. Biasanya kalau di kuliah saya ini ditandainya begini. Dikasih tanda begitu, ini matriks K yang diagonal. K-nya tadinya kecil jadi huruf besar, terus dikasih miring begini untuk mengingatkan bahwa ini adalah M yang diagonal dan K yang diagonal. Biasanya nulisnya begitu. Nah, apa untungnya ini? Untungnya ini untuk menyelesaikan persamaan diferensial kita nanti. Oke, jadi ortogonalitas ragam getar digunakan untuk ini, untuk mendiagonalisasi matriks K dan matriks M. Lalu kalau sudah diagonal, kita bisa manfaatkan ini untuk melakukan atau menyelesaikan persamaan diferensial kita yang belum selesai tadi.